spending the years together, growing older every day. I feel at home when I'm around you, and I'll gladly say again, I hope the encore lasts forever. Now there's time for us to spare, and it's sublime with you, my friend. This right here still feels like the honeymoon. When you say my name, nothing's changed. I'm still a boy inside my thoughts. Am I meant to understand my faults? I don't think so. I don't think I'm meant to understand myself. Maybe you do, and that's good for you. Maybe in time, maybe one day I'll do the same. I'll do the same. I'll do the same. I'll do the same. I'll do the same as you, I'll try and hold it up. Soon I hope, or as soon as I'm old enough. Old enough to understand. Old enough to Stay forever. You know more than anyone. Yeah. Whoa. And it's you that knows my darkness. And you know my bedroom needs. You could blast me in my secrets. But there's probably just no need. Pro 2 RRI. Waktunya nguliner. Nguliner, ngobrolin usaha entrepreneur. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. 91.6 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Sama Derby Ramadan, teman berdua masih di Santai Siang kita hari ini. Dan kita lagi di Entrepreneur, ngobrol bareng sama entrepreneur ya di Nguliner siang hari ini. Dan kayak yang udah Derby bilang tadi teman berdua, kalau siang ini, kalau kamu udah ngepoin Instagram kita, harusnya kamu udah tahu Derby bakal ngobrol sama siapa kira-kira, karena udah hadir bareng Derby hari ini ya. Selama 1 jam kita bakal ngobrol sama ownernya KC Haris Jaya, yang juga merupakan salah satu mitra binaan dari Rumah BUMN Sumsel, ya bener, kecil banget tulisannya gak kebaca tadi. Sumsel di PT Pusri Palembang gitu. Nah, siapakah beliau? Nomor 2 kita bakal langsung aja sapa ya. Halo, selamat siang Pak. Siang. Oke, sebenarnya masih muda ya. Aku panggil Mas aja lah ya. Siap. Oke, Mas Ahmad Habibi ya. Iya. Oke, Mas panggilannya siapa Mas? Habibi boleh.
Mas Habibi ya. Oke, Mas Habibi gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah. Sehat. Sehat ya. Tetap Ya. tetap memancarkan aura positif ya Mas ya. Ya. Apalagi lagi puasa gini ya. Oke. Nah, Mas Habibi, kenalan dulu dong sama Mas Habibi. Mas Habibi ini sebagai owner dari KC Haris Jaya ya. Ya betul. Oke. Nah, Mas Habibi yang sebagai owner dari KC Haris Jaya ini, apakah Mas sendirian selaku ownernya atau ada timnya nih Mas? Sebenarnya kalau dikatakan owner, kita ini kan usaha keluarga ya. Oh. Jadi heeh. saya dengan istri lah Oke. yang mengelola usaha KC Haris Jaya. Mm-mm. Dan KC Haris Jaya ini adalah salah satu usaha yang dirintis oleh orang tua kami, yaitu almarhum Haji Imron sejak tahun 1972. Wah, lama banget. Ya, Itu ngerintisnya 1972. ya dari awal beliau merantau atau datang ke Palembang. Oke. Jadi namanya tadi siapa Mas? Sorry. Haji Imron. Ya, Haji Imron almarhum. Oke. Daerah mana tuh Mas pas pertama kali ngerintis? Pertama kali ngerintis di daerah Tuan Kentang. Tuan Kentang. Ya. Oke, di daerah Kertapati ya. Ya, mungkin lebih dikenal Kertapati, tapi sebenarnya secara geografis di Kecamatan Jakabaring. Oh, masuknya ke Jakabaring. Iya, masuknya ke Jakabaring atau sebelumnya Seberang Ulu 1. Itu dekat apa sih Mas kalau patokannya Mas? Kalau daerahnya tepatnya di Jembatan Ogan, itu sebelum nyebrang ke Kertapati atau sebelum stasiun Kertapati belok kiri. Oh. Sekitar 500 meter lah. Oke. Jadi di sana itu salah satu sentra industri kain tenun dan jemputan, di mana banyak teman-teman pengrajin yang berasal dari sana. Jadi hampir rata-rata Oke. di Kelurahan Tuan Gentang, di beberapa RT Tuan Gentang itu mereka bekerja sebagai pengrajin tenun ataupun jemputan. Wah, keren ya. Ya, sentra industri. Oh, jadi kalau misal 26 Ilir tuh kampung pempek, nah kalau kalian mau cari tenun-tenunan ada di daerah Tuan Kentang ini ya Tuan Mas? Gentang, betul. Oh, gitu. Jadi di sana banyak brand lain selain KC Haris Jaya. Oh, isi. Jadi KC Haris Jaya ini salah satunya aja Salah ya Mas satu. ya? Di daerah Tuan Kentang Tuan tadi. Kentang. Wah, seru ya kalau misal jadi destinasi wisata gitu. Apa udah jadi destinasi wisata, Mas? Sebenarnya sudah. Oh, sudah ya? Jadi ada banyak pihak stakeholder atau pihak ketiga yang membantu mempromosikan Tuan Kentang sebagai salah satu destinasi wisata, Oke. khususnya wisata belanja atau wisata edukasi. Di situ ada Bank Indonesia, ada BRI, termasuk juga kami binaan PT Pusri. Oke. Jadi di sana juga beberapa UMKM atau pengrajin yang ada di sana sebagai mitra binaan PT Pusri. Oh, isi. Kalau dari Mas Habibinya sendiri udah menekuni usaha ini berarti dari umur berapa nih, Mas? Kalau kami melanjutkan di tahun 2014. 2014 ya. Setelah orang tua kami menitipkan usahanya untuk kami kembangkan. Yang awalnya dulu hanya produksi, kemudian produk ini dititip-titipkan ke pasar. Kemudian kami coba untuk mengembangkan melalui galeri yang kami buat pada 2020 dan akhirnya sekarang kami juga bisa menjual produk itu langsung ke customer. Kalau dulu kan hanya menitipkan produk ke agen-agen. Oh, agen kayak gimana tuh, Mas? Ya bisa ke pasar atau butik-butik yang ada di sekitar. Oh, dulu tuh kayak gitu ya, Mas? Kayak nyuplai gitu ya dulu ya? Salah satu supply ke toko-toko atau pasar yang ada di sekitar Palembang dan di luar Palembang. Oh, tapi kalau nama KC Haris Jaya ini udah dari dulu ya? Ya, KC Haris Jaya itu pemberian dari almarhum Haji Imron. Oh, dan gitu. ya mungkin insya Allah akan tetap saya pakai karena ya, saya anggap ini sebagai nama yang diberikan oleh beliau, beliau yang merintis. Bagi kami ini adalah sesuatu yang keramat lah. Betul. Jadi mudah-mudahan dari nama KC Haris yang beliau cetuskan atau brand yang beliau buat, ini ada keberkahan bagi kami selaku generasi selanjutnya. Penerusnya ya? Ya. Wah, amin. KC Haris Jaya. Jadi mudah-mudahan dari generasi ke generasi tetap jaya.
Wah, Masya Allah, itu doanya Itu ya doa berarti, Mas? dari orang tua kami. Oke. Jadi insya Allah akan tetap kami pakai, walaupun ya secara sisi branding itu agak susah diingat dan disebutkan. Iya, iya, iya. Tapi kami tetap percaya, yakin akan brand ini karena beliau mungkin membuat brand ini melalui tahapan-tahapan atau proses-proses yang saya sendiri tidak tahu. Ya. Intinya saya yakin ini lebih berkah gitu lah. Iya, betul betul. Tapi sempat ketemu gak sih Mas Habibie sama Haji Imron? Iya, Sempat ya. Oh, sempat ada pernah ketemu gitu pas masih kecil ya. Iya. Ya, tapi kalau saya tanyakan ke ibu kan masih hidup. Heeh. Ke Haji Misri, ya beliau juga tidak tahu kenapa nih. Nggak tahu juga ya Tapi ternyata. kalau Kak Haris itu kan anak. Oh. Iya, kakak. Mm-mm. Jadi mungkin ya pada waktu itu beliau punya anak laki-laki dan Ya. lagi seneng-senengnya ya dinamakan Kak Haris. Oh, gitu. Jadi sekaligus doa buat keluarganya gitu ya, Mas Betul. ya. Wah, luar Mungkin biasa. rasa bangga, rasa seneng punya anak laki-laki. Kemudian Jaya itu mudah-mudahan harapan beliau Mm-mm. usahanya senantiasa jaya. Oh, Dari generasi ke generasi gitu, termasuk kami yang melanjutkan. Mudah-mudahan bisa lebih maju, lebih berkembang dan lebih baik dari yang sebelumnya. amin, amin ya rabbal alamin, Masya Allah. Yang dari lihat juga ini udah jauh berkembang banget ya, Mas ya. Amin. Iya. KC Haris Jaya ini ya. Berarti Mas udah mengakuisisi ini dari tahun 2014 ya, Mas ya? 14 kami melanjutkan tepatnya di 2014 bulan Agustus. Wah, tepat banget ya, Ya. bulan Agustus ya. Karena beliau pulang ke Cirebon. Oke. Ibu kan? Heeh. Oke. Jadi Mas sama keluarga yang masih di sini ngelola usaha ini ya? Iya. Oke. Jadi udah 1 dekade lebih setahun ya jadinya ya. Ada Kurang 1 lebih dekade, segitu. iya segitu ya. Iya. Oke. Nah, apa aja nih Mas perkembangan yang udah Mas Habibie kembangin dari KC Haris Jaya ini sejauh ini, Mas? Kalau untuk usaha yang lebih baik atau lebih berkembang, Mm-mm. yang pertama kami coba untuk memoles packaging. Mm-mm. Oke, Ya, packagingnya ya. Kalau dulu itu kan kita menjual produk mentah telanjang lah. Oh iya. Artinya hanya sekedar plastik kresek, asoy yang tidak memiliki daya tarik. Oke. Kemudian nilai jualnya juga akhirnya standar atau Iya. biasa saja. Betul. Nah, untuk yang sekarang insya Allah kami coba untuk memoles dari sisi packaging yang pertama. Mhm. Jadi kami menyertakan packaging yang mudah-mudahan terbaik lah atau sebaik mungkin, Mm-mm. sehingga nilai jual juga menjadi lebih tinggi. Oke. Kemudian bisa menarik customer untuk membeli produk-produk kami. Yang pertama packaging. Kemudian yang kedua display Display di Ya, tokonya ya, Mas ya? display produk. Kami di 2020 membangun galeri atau butik untuk mendisplay produk-produk kami, Mm-mm. yaitu tenun dan jumbutan, Oke. sehingga teman-teman customer Ya. atau mereka yang mau membeli produk kami, baik itu satuan atau grosir atau sebagai resell, bisa datang langsung, bisa melihat langsung produk-produk itu secara jelas, secara detail di galeri kami. Oh, bisa Ya. bisa reseller juga ya, Mas ya? Bisa. Oke. Jadi di situ produk-produk itu di display, Oke. diperlihatkan di butik, sehingga pelanggan yang datang untuk membeli bisa melihat langsung, memegang langsung, atau bisa sambil melihat proses produksi. Wah, keren. Oh, jadi terbuka proses produksi itu terbuka ya, Mas? Ya, jadi kami itu ada galeri dan di sampingnya itu proses produksi. Jadi ketika teman-teman pelanggan atau siapapun itu yang ingin mengenal Iya. tentang tenun dan jemputan, mereka bisa melihat proses demo dari teman-teman pengrajin yang ada di sana. Itu setiap hari, Mas, produksinya? Ya, tentunya ya
jam kerja ya. Jam kerja ya benar. Dari jam 7.30 sampai jam 4 sore lah. Oke, Senin sampai Jumat ya? Senin sampai Sabtu. Sampai Sabtu. Oke. Untuk Minggu mungkin mereka teman-teman pengrajin itu istirahat. Oke, lumayan juga ya dari jam 7.30 tadi Mas ya? Ya, sampai tapi jam nanti di jam setengah 12 sampai jam 1 itu mungkin istirahat siang. Oke. Untuk yang tim produksi ya. Ya. Oke, jadi itu terbuka untuk umum ya Mas ya? Ya, monggo silahkan. Jadi target kami di Tuan Kentang juga teman-teman itu selain menjual produk, kita juga ingin mengenalkan melalui proses edukasi tersebut. Jadi kita tidak hanya menjual produk tenun dan jemputan, tapi tidak mau mengenalkan untuk ke masyarakat luas agar tenun dan jemputan itu lebih dikenal lagi. Oke. Sebenarnya ini juga masih menjadi PR kita bersama, karena untuk tingkat nasional bahkan internasional itu Palembang dari sisi kriya, kerajinan atau fashion lebih gaungnya lebih dikenal songket. Songket Palembang. Betul. Untuk tenun blongsong atau jumputan mungkin sudah mulai tapi masih kurang gitu. Makanya ini PR teman-teman kita di sana di Tuan Kentang untuk lebih mengenalkan lagi melalui edukasi. Dan ada sebagian yang sudah bergerak datang ke sekolah-sekolah atau mendatangkan siswa-siswi ke rumah untuk belajar bagaimana proses pembuatan kain jumputan, melihat bagaimana proses pengolahan benang menjadi kain tenun. Itu sudah mulai berjalan, tapi masih belum optimal. Oke. Jadi itu visinya Mas ya, mengenalkan budaya kita ya, bahwa ada juga loh tenun khas Palembang, itu jumputan selain daripada songket. Iya betul. Oke, luar biasa. Nanti kita coba bahas lebih spesifik di produknya ya Mas ya. Jadi buat teman Pro2 juga yang mau ikut tanya-tanya sama Derby sama Mas Habibi nih, mumpung Mas Habibi lagi di Pro2 RRI Palembang ya. Kapan lagi kita diskusi gitu kan ya. Boleh. Nanya-nanya tentang kain khas Palembang ini, langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 1106 916 dan aplikasi kita RRI Digital, dan pastinya juga di live YouTube kita di RRI Palembang pastinya. Dan juga teman Pro2, setelah ini Derby bakal ngelaksanain quiz Zavatur ya. Jadi Derby bakal milih 2 penelpon nanti yang beruntung dan juga 2 pemenangnya kita yang nanti bakal berpartisipasi di kuisnya Zavatur. Yang kalau misal kamu nanti menang, kamu bisa ngambil hadiahnya nanti di LPU RRI Palembang gitu. Nanti kita break dulu satu lagu, nanti bakal kita lanjutin sama kuis Zavatur, dan harus stay tune terus dong di 91.6 Pro2 Palembang, teman terbaik kamu. Pro2 FM, Teman terbaik kamu. teman terbaik kamu. Pro2. Aminkan saja semua pesan yang sering kau ucap. Walau ku tahu ujungnya bukan aku yang kau dekap. Ku terjebak di hubungan indah, namun tak bisa ku miliki. Kau tempatkan aku di antara cinta
and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Saatnya kuis Ramadan yang dipersembahkan oleh Zavatur and Travel. Nanti mau Isis Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu sama Derby Ramadan nomor 2 masih di santai siangnya kita hari ini ya, di tengah-tengah nguliner yang kita hari ini. Derby bakal ngadain kuis Ramadan nih yang dipersembahkan oleh kuis Zavatur and Travel teman berdua yang hari ini nih spesial banget ya. Derby bakal menerima 2 penelpon dan 2 pemenang juga nih untuk kuis Ramadannya kita di sesi hari ini. Kira-kira bakal siapakah pemenang kita nanti hari ini? Pokoknya teman berdua nanti setelah ini Derby bakal langsung angkat penelpon yang udah masuk juga ya ke kita ya. Pokoknya udah rame banget dari tadi. Bakal langsung Derby angkat dan langsung aja nanti Derby bakal sebutin pertanyaannya buat teman berdua yang terpilih gitu. Oke, untuk penelpon yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan siapa di mana? Oke, halo Mbak, dengan siapa di mana? Dari Farah. Farah ya? Farah benar ya? Iya, dari Z. Apa Mbak? Sorry? Dari Z. Dari Z? Iya, Z. Z? Iya. Oke, Mbak Farah dari Z ya? Halo? Halo Mbak? Iya, dari Z di Maskarebet. Oh, dari Z di Maskarebet. Iya. Oke, aku tadi dengernya Farah. Oke, Mbak Z panggilannya ya? Iya. Mbak Z di Maskarebet. Hari ini udah siap buat ngikutin kuis Ramadan bareng dari Zavatur, Mbak? Iya, siap. Siap ya? Oke, kita bakal langsung aja nih buat kasih kuisnya sama Mbak Z dengan pertanyaan, Mbak. Tolong disimak baik-baik ya, Mbak ya. Oke. Suaranya jelas ya? Sip. Oke, pertanyaannya, di mana kantor pusat Zavatur berada? Nah, kira-kira di mana ya? Kira-kira di mana ya, teman berdua? Ini ada 2 pilihan. Yang pertama itu informasi harus dicek melalui situs resmi, atau B, Jakarta. Kayaknya di A deh, informasi harus cek melalui situs resmi. Oke, A ya? Iya. Bener A? Iya. Oke. Jawabannya betul. Wah, Masya Allah. Keren. Jadi Mbak Z berhak ya untuk mendapatkan hadiah dari kuis Ramadannya kita yang dipersembahkan oleh Zavatur. Nanti hadiahnya bisa Mbak ambil di LPU RRI Palembang ya Mbak ya? Iya, oke. Oke, sama nanti juga setelah ini, setelah talk show jam 1 itu Derby minta tolong nanti Mbak Z hubungin kita lagi karena Derby mau ngedata namanya, kontak sama alamat ya Mbak ya? Oke, siap. Oke, ya terima kasih banyak Mbak Z, selamat. Ya, oke, baik. Teman berdua, tadi kita telah ikutin ya kuis Ramadan di siang hari ini dan tentunya pasti masih dong Derby bakal nerima 1 penelpon lagi nih yang bakal masuk ke nomornya Pro 2 RRI Palembang yang mau ikutan kuis sama Derby di kuis Ramadan hari ini bareng sama Zavatur and Travel. Langsung aja bisa ke nomornya kita. Oke, udah masuk ternyata. Langsung aja kalau gitu ya teman berdua. Derby bakal angkat dan sapa nih penelpon keduanya kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suaranya jelas ya Mbak ya? Apa? Suaranya jelas? Suara saya jelas Mbak? Suaranya jelas, lumayan. Oke, lumayan ya ternyata ya Mbak. Dengan siapa di mana nih? Ini Mbak Melati di Lahat. Oh, jauh banget di Lahat ya? Mbak Melati di Lahat ya? Iya. Oke, wah keren. Mbak Melati di Lahat, berarti nanti siap ya Mbak ya? Kalau mau ngambil hadiahnya ke sini siap ya? Apa? Kalau nanti mau ngambil hadiahnya ke RRI Palembang siap berarti ya dari Lahat ya? Nanti biar diwakilin aja. Oh, oke, siap. Kalau gitu langsung aja Mbak Melati siap ya buat ngikutin kuis hari ini? Siap. Oke, disimak baik-baik ya Mbak ya pertanyaannya ya. Sama nanti ada opsi A sama B-nya, nanti tinggal dipilih jawaban A atau jawaban B gitu ya. Oke, langsung aja kalau gitu. Pertanyaan untuk Mbak Melati. Apa saja 3 jenis haji yang bisa dilakukan?
Yang pertama A, Haji Ifrod, Haji Kiron, dan Haji Tamatu. Atau B, Haji Sunnah, Haji Plus, Haji Reguler. Nah, yang mana kira-kira Mbak? Yang A. Yang A ya? Iya. Benar, saya kunci jawabannya? Oke, siap. Kunci aja. Kunci aja ya. Oke, kalau gitu Mbak Melati selamat atas jawabannya benar Mbak. Jadi Mbak berhak untuk mendapatkan hadiah spesial yang diberikan oleh Zavatur and Travel di kuis Ramadannya kita siang hari ini. Selamat ya Mbak ya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi Mbak? Ada yang mau disampaikan lagi Mbak? Apa? Ada yang mau disampaikan lagi Mbak? Enggak ada. Oh, enggak ada ya? Oke. Baik, terima kasih banyak ya Mbak ya udah mengikuti kuisnya kita hari ini. Dan nanti untuk hadiahnya bisa Mbak ambil nanti di RRI LPU LRI Palembang, oke? Oke, dan jangan lupa nanti juga dihubungi lagi kami ya di setelah jam 1 nanti buat didata untuk nama, kontak dan juga alamatnya. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak. Selamat siang. Selamat siang. Baik teman Pro 2, telah kita ikutin tadi kuis Ramadan di RRI Pro 2 Palembang bersama dengan Zavatur and Travel. Jadi selamat buat para pemenangnya kita hari ini ya. Sekali lagi untuk hadiah bisa kalian ambil nanti di kantor LPU RRI Palembang. Dan pastinya juga teman Pro 2, setelah ini kita masih bakal melaksanakan nguliner kita atau ngobrol bareng entrepreneur. So stay tune terus on Yon 91.6 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Baru saja kamu ikutin kuis Ramadan yang dipersembahkan oleh Zavatur and Travel. I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. I heard that there's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. You Santa Monica, I swear it's calling me. Won't make my mama proud, it's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. Oh mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong, down at the Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing at the Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing down in West Hollywood. I'm gonna keep on dancing at the Pink Pony Club. Pink Pony Club. I'm up and dolls are on the floor. Lovers in the bathroom and a line outside the door. Black lights and a mirror disco ball. Every night's another reason why I left it all. I think my wicked dreams are here from Tennessee. Oh Santa Monica, you've been too good to me. Won't make my mama proud, it's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. Oh mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong, down at the Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing at the Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing down in West Hollywood. I'm gonna keep on dancing at the Pink Pony Club. Pink Pony Club. Don't think I've left you all behind. Still love you in Tennessee, you're always on my mind. And mama, every
Saturday. I can hear your southern drawl 1,000 miles away, saying, God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. Oh, mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong, down at the Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing at the Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing down in West Hollywood. I'm gonna keep on dancing at the Pink Pony Club. Pink Pony Club. Oke, 91.6 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman berdua masih sama Derby Ramadan ya. Kita masih di obrolan siang hari ini di Santai Siang teman berdua, dan pastinya juga di Nguliner, ngobrol bareng entrepreneur. Nah, lanjut lagi dong sama Mas Habibi ya Mas ya. Oke, Mas Habibi, kita bakal lanjut lagi ngobrol tentang produknya nih setelah ini. Oke. Jadi dari KC Haris Jaya ini lagi ada hampers gitu ya Mas ya? Ya, kebetulan kami juga ikut merayakan event Lebaran. Oh, Jadi oke. hampers itu kan biasanya ya muncul pada saat mendekati Lebaran. Iya, oke. Jadi memanfaatkan momentum yang ada ya Mas ya. Betul. Oke, jadi Ya kita melihat peluang lah. Jadi biasanya menjelang Lebaran itu banyak instansi atau orang-orang mencari hampers untuk relasinya, untuk koleganya. Khususnya untuk warga Palembang, monggo diaturi hampesnya kain khas Palembang, bisa berupa kain tajung atau kain tenun dan jemputan lainnya. Oke. Jadi kalau misal masyarakat Palembang biasanya ngirim hampersnya tuh kue kering, Ya betul. kue basah. Nah kalau hampers dari KC Haris Jaya ini apa nih Mas? Kalau kami hampersnya tentunya tidak jauh dari kain tenun dan jemputan ya. Nah yang sekarang sedang kami promosikan itu dan banyak dipesan oleh customer atau pelanggan itu kain tenun tajung. Kain tenun tajung. Atau kita kenal sarung lah. Oke. Jadi identik kan event Lebaran dengan kain sarung. Betul, Jadi, buat Idul Fitri ya. Betul. Jadi bisa dipakai pada saat sholat Id. Yes. Jadi ntar pas lagi sanjo-sanjo nih ya, ngelihat wah sarungnya bagus nih. Ya. Jadi bisa juga hampers yang lainnya, kain yang lainnya seperti misalnya ada juga jenis kain blongket yang satu setel dengan selendang. Kemudian ada juga kain yang bisa dipakai untuk kemeja dan lain sebagainya, yaitu kain tenun dalam bentuk meteran. Gitu. Ya dijual per meter. Itu juga bisa dibuat hampers untuk dibagikan ke teman-teman atau ke koleganya. Kemudian juga bisa kain jemputan. Itu cocok juga untuk hampers Lebaran. Tapi untuk KC Haris, kalau boleh saran itu momen yang tepat yaitu kain tajung atau gebeng lah. Gebeng tadi ya Mas ya. Kalau kita menyebutnya tajung gebeng atau dikenal sarung lah. Itu salah satu yang best sellernya gitu ya. Best sellernya atau saran kami itu karena bisa dipakai untuk Lebaran, tapi hanya untuk laki-laki ya. Iya. Kalau cewek pakai sarung bisa kayaknya juga. bisa juga ya. Bisa juga ya. Kita agak melawan arus dikit ya. Tapi itu tadi ya Mas ya. Kain tajung tadi namanya ya. Ya, tajung. Itu kalau untuk motifnya kayak gitu gimana Mas? Kalau motifnya karena kita khas Palembang ya tentunya tidak jauh dari motif-motif khas Palembang. Ada
misalnya lepus. Oke. Lepus itu full motif, ada Oke. juga kotak besar, ada patut. Oke, kotak besar tuh kayak gimana sih Mas gambarnya? Jadi motifnya itu limar, kemudian ada warna polosnya. Oke. Nah di situ kita nyebutnya kotak. Mm-mm. Kemudian ada patut, ada lepus, dan macam-macam motif khas Tanjung Palembang. Oke. Kalau dari bahan bakunya kita menyediakan 3 jenis kain tajung dari bahan baku katun, Ya. menggunakan benang katun, kemudian ada yang campuran antara katun dan sutra, kita biasa menyebutnya semi sutra, dan yang satunya yaitu sutra. Full sutra ya. Full sutra. Oh, Jadi dari 3 jenis itu Ya. kita menyediakan untuk paket hampers, dan juga untuk ukurannya ada ukuran standar 2 meter kali 115 dan ada yang ukuran jumbo untuk ya bisa dikatakan untuk yang biasa berbadan lebih gitu. Oh iya iya. Untuk iya, big iya. size lah. Untuk big size. Oh Ya. jadi ada ukuran kecil, ada yang jumbo Standar, juga. ya ada yang jumbo juga. Oke, jadi jangan sampai salah ukuran ya. Ya. Oke. Makanya bisa datang langsung untuk mencobanya biar nggak penasaran. Iya betul. Kalau untuk anak-anak bisa Mas? Bisa Bisa kita ya? pakai yang standar. Oh, jadi kalau yang anak-anak standar makanya Iya. ya. Oke. Wih seru ya. Nah, kalau teman berdua lagi nonton sekarang di YouTube-nya kita di Hari Palembang, kamu bisa lihat di kamera nih ya. Ini Derby sama Mas Habibi lagi kasih lihat juga nih beberapa produk. Ada 2 produk ini Mas ya. Ini adalah produk yang best seller tadi, yang hampers. Oke. Oh, ini bentuk hampers ini Mas ya. Ya. Oke, kita coba mulai yang merah dulu nih Mas, yang menyala banget nih. Ini apa nih Mas? Ini tadi tajung jumbo dengan bahan benang semi sutra, campuran antara antara benang katun dan benang sutra. Oke. Oh, ini kebetulan udah, yang saya bawa itu satu jenis. Tapi beda packaging saja. Oh, I see. Oh, jadi sama aja yang kanan kiri ini sama ya? Sama, untuk jenisnya sama. Yaitu kain tajung jumbo. Kenapa saya bawa? Karena inilah salah satu yang untuk hampers menjelang lebaran atau bingkisan lebaran ini yang menjadi best sellernya lah. Yang banyak dipesan oleh customer atau pelanggan kita. Oke, cakep ya. Ngeliatnya tuh kayak kalau Derby ngelihat ada orang lebaran pakai ini ya, nanya nih beli mana. Karena unik ya, jarang juga dijadiin sarung kayak gitu. Oke. Tapi kalau sebelum lebaran emang udah ada nih Mas ya? Apa emang ini produk baru nih? Sebenarnya kalau jenis kain tenun yang kita produksi itu ada beberapa macam. Oke. Jadi ada ini salah satunya yaitu kain tajung, atau bisa juga dikenal gebeng, atau lebih dikenal masyarakat luas secara nasional itu sarung. Sarung lah, atau yang biasa kita pakai untuk ibadah. Kemudian ada juga namanya blongket. Nah, blongket itu jenis kain yang identiknya sebenarnya lebih ke kain satu setel dengan selendang. Yang mana peruntukannya itu lebih kepada untuk ibu-ibu karena ada selendang satu setel. Kemudian seiring berkembangnya fashion, maka blongket juga dibuat dalam bentuk kain meteran. Yang kita jual meteran, peruntukannya yaitu untuk membuat kain kemeja, blus dan lainnya. Artinya kadang customer itu tidak mau ribet dengan selendang, itu bisa mengambil alternatif kain blongket yang meteran. Kemudian ada juga blongsong. Blongsong itu ya kain lamo yang sama sebenarnya prosesnya, tapi lebih dikenal karena tidak menggunakan taburan emas atau cukit emas di dalam kainnya. Tapi untuk prosesnya sama, menggunakan menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Sama-sama dibuat secara tradisional, hanya saja untuk penamaannya berbeda-beda. Sesuai dengan hasil yang
di hasil akhirnya itu berbeda. Oke. Kemudian ada juga kain jumputan. Nah, kalau untuk kain jumputan itu sebenarnya banyak motif dan macamnya, karena kain jumputan itu sangat sangat dipengaruhi oleh proses pewarnaan. Pada saat proses pewarnaan. Tapi untuk Palembang sendiri punya ciri khas motif yang sampai sekarang banyak diminati dan masih banyak dibuat oleh teman-teman pengrajin, yaitu ada motif titik 7 atau bintik 7 atau orang nyebutnya pelangi dengan titik kacang hijau dan lain sebagainya. Nama penamaan yang berbeda-beda, tapi ya mungkin jenisnya kurang lebih sama. Dan bahan yang digunakan untuk kain jumputan juga lebih bervariatif, karena kain jumputan itu dibuat dari bahan kain pabrikan yang sudah jadi, kemudian dipakai teknik tie-dye atau jahit ikat pada kain tersebut, kemudian baru proses pewarnaan. Nah, itulah yang nantinya akan menentukan hasil dari kain jumputan tadi. Makanya dulu kain jumputan itu dikenal sebagai kain pelangi, karena pewarnaannya yang banyak satu itu kombinasi warnanya banyak, maka dinamakan pelangi, mungkin seperti itu. Nah, sekarang ya sudah mulai dikenal secara nasional dengan nama jumputan, karena tekniknya tadi jahit, ikat, dijumput. Jadi pada saat prosesnya itu kain itu ditarik, kemudian diikat menggunakan tali rapia. Itu namanya jumput. Tie-dye tadi ya Mas ya. Iya, betul. Unik ya. Jadi pengen lihat secara langsung nih. Ya, itulah. Gimana aja nih? Makanya kami juga mengajak untuk teman-teman atau masyarakat Palembang khususnya lebih cinta ke produk-produk khas Palembang sebagai kearifan lokal Palembang. Dan salah satu cara kita untuk tetap terus melestarikan kain-kain tersebut, silakan mampir ke Tuan Kentang. Itu dia. Jadi di situ teman-teman bisa melihat demo pengrajin di sana, dari proses pewarnaan, proses jahit ikat, proses melepas tali, kemudian ditenun juga mereka bisa melihat proses bagaimana benang itu diolah sampai menjadi kain yang bisa dikatakan sangat indah ini. Jadi teman-teman atau pendengar RRI silahkan bisa mampir ke Tuan Kentang. Di situ banyak pengrajin. Boleh ke KC Haris, monggo, atau ke teman-teman pengrajin yang lainnya. Atau kalau misal teman berdua belum berkesempatan nih, misal hari ini kayaknya masih rada sibuk ya Mas ya, masih ada kerjaan ini itu, nanti mungkin pas weekend baru bisa ke sana. Tapi dari sekarang pengen ngelihat, ada nggak sih katalog online-nya Mas? Kalau online-nya kita bisa ke media sosial kami, melalui Instagram. Jadi di Instagram itu insya Allah lengkap juga bagaimana KC Haris menjual kain apa saja yang dijual. Kemudian kita juga di situ ada konten-konten mengenalkan bagaimana kain itu dibuat, dari kain sampai menjadi jumputan, dari benang sampai menjadi kain tenun. Itu bisa dilihat di @kcharis_tenun_jumputan atau @kcharis tenun official. Jadi ada 2 ya Mas ya? Ya, itu sama. Ini. Satu admin. Ada nih dari lihat nih. kcharis_tenun_official ya? Ya, boleh official atau _jumputan. Wih, banyak banget nih, ada blongket, ada ready to wear, jumputan, testimoni. Ada banyak konten-kontennya juga ya di sini ya? Ya, betul. Ada sponsorship juga Mas? Ya, kami juga memfasilitasi sponsorship bagi teman-teman, khususnya yang mau tetap mengenalkan kain khas Palembang seperti teman-teman Bujang Gadis, kemudian Bujang Gadis Palembang, Putri Hijab, Putri Sriwijaya. Alhamdulillah kami siap untuk bekerja sama sebagai sponsorship untuk memfasilitasi
fashion mereka. Wah, keren, luar biasa. Pokoknya kalau kamu mau kerja sama, mau datang langsung, mau lihat produk, mau katalog segala macam, langsung aja ke Tuan Kentang. Tuan Kentang atau bisa melalui media sosial kami. Betul, karena ini udah lengkap banget ya. Ada di DM bisa, WhatsApp juga bisa di sini ya. Ya, betul. Alamatnya juga ada nih di sini, lengkap banget. Ada Jalan Aibtu Awahab ya. Ya, Jalan Aibtu Awahab. Oke, kebetulan kita juga lagi ada event Lebaran ya. Ya. Nah, jadi hampers ini ya dicukupin sampai Lebaran aja ya Mas ya. Ya. Sebenarnya ini adalah salah satu cara kami untuk meningkatkan penjualan. Ya. Jadi kami coba untuk menarik customer dengan membuat hampers, di mana hampers ini memang tepat di momen Lebaran. Dan produknya juga memang tepat untuk momen Lebaran. Betul. Karena bisa dipakai pada saat sholat Id atau bersilaturahmi, kalau kata wong Palembang sanjo. Biar lebih keren. Iya. Jadi tunggu apa lagi ya? Apalagi anak-anak muda nih jangan jangan gengsi lah pakai kain-kain kita ya. Karena kain kita sekarang tuh udah modern banget. Udah bisa dikolaborasiin sama fashion modern juga gitu kan ya Mas ya. Ya, itu juga salah satu cara kami bagaimana mengajak teman-teman muda, khususnya Gen Z dan milenial ya. Yes. Itu untuk cinta terhadap produk-produk khas daerahnya atau kearifan lokalnya dengan membuat fashion yang mengikuti tren mereka. Yoi. Jadi kami juga ada kayak kaos yang dibuat dengan teknik tie-dye tadi, jumputan. Kemudian ada juga bumber yang dibuat dari kain tenun tapi dikombinasikan dengan kain polos yang lainnya. Bomber jaket untuk motoran gitu ya? Unik ya? Iya, jadi ya kita mengikuti agar mereka merasa tidak karena anak-anak muda itu kan kesannya kalau pakai kain tenun atau jumputan kesannya kayak terlalu tua gitu. Iya, betul. Jadi mereka agak sungkan atau enggan. Maka kami juga coba untuk mengikuti tren mereka. Yes, oke. Jadi untuk semua kalangan, semua umur bisa pakai di sana semua ya. Pokoknya langsung cari aja ke sana ke toko yang ada di daerah Tuan Kentang, atau bisa lihat juga di Instagramnya di @kcharis_tenun_official gitu. Oke. Teman berdua, kita masih bakal ngobrol nanti sama Mas Habibi ya di beberapa menit terakhir nanti sebelum jam 1 siang. Bakal ada closing statement juga, jadi buat kamu harus stay tune terus di 91.6 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. 2 RRI. Drinking red wine, getting close to midnight. Then they play our song, and baby you look so fine, dancing like you're still mine. You are just spinning around me in that brand new dress. Eyes like Brandy, no, she could have the heart beneath my chest. Still remember the places where you got freckles and scars, and the terrible tattoo you got. You never mentioned that to your mom. Yeah, it's been so long since we were drinking red wine, getting close to midnight.
kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. On 91.6 FM Pro 2 Palembang. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Yes, nanti mohon Poesis Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sama Derby Ramadan masih di Nguliner kita hari ini ya, ngobrol bareng entrepreneur. Nah, udah di segmen terakhir aja sama Mas Habibi ya Mas ya. Ya. Gak kerasa nih kita ngobrolnya udah panjang banget selama 1 jam ini ya. Ya, mulai dari tidak terasa ya. Walaupun masih banyak juga yang mau Derby tanya-tanyain sama Mas Habibi nih ya, tapi untuk segmen terakhir ini Derby mau denger dong Mas, ada closing statement apa nih dari Mas Habibi? Mungkin terima kasih untuk para rekan-rekan atau pihak-pihak yang sudah terlibat sejauh ini, dan juga pastinya pesan-pesan yang mau Mas sampein buat para entrepreneur muda nih, apa sih tipsnya gitu? Ya, yang pertama saya sampaikan terima kasih atas kesempatan kami bisa mempromosikan khususnya Tuan Kentang sebagai salah satu sentra industri, di mana di Tuan Kentang itu ada KC Haris Jaya yang menjual produk-produk kain tenun dan jemputan khas Palembang. Kami sampaikan terima kasih kepada RRI Palembang, yes betul, khususnya Pro 2, dan tidak lupa PT Pupuk Sriwijaya sebagai pembina kami, dan Rumah BUMN Sumsel yang sudah memberi fasilitas kami untuk berbincang-bincang di RRI Pro 2, dan semua tim RRI Pro 2 Palembang yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk mengenalkan produk khas Palembang yang perlu digaungkan lagi, namanya yaitu blongsong atau blongket dan jumputan. Dan untuk teman-teman pendengar khususnya entrepreneur, semua itu butuh proses, dan proses itu tidak perlu kita tunjukkan, tapi kalau sudah ada hasilnya itu akan bisa dilihat oleh orang lain. Mungkin itu saja, mudah-mudahan kita semakin jaya sebagaimana namanya KC Haris Jaya. Itu saja, terima kasih. Wah, luar biasa. Amin amin amin, semoga ya Mas ya. Ya. Semua orang, semua kalangan jaya terus ya. Ya, betul. Oke. Dan pastinya teman berdua jangan lupa dong buat ngepoin nanti ya kalau ada waktu, apalagi buat kamu-kamu nih yang umurnya udah cukup matang. Sekarang sama calonnya lagi mau cari nih. Betul. Nanti keluarga kira-kira mau pakai baju apa ya? Nah, bisa langsung aja nanti request sama KC Haris Jaya ya Mas ya. Siap. Bisa ya Mas ya berarti ya? Ya. Kalau untuk seragaman lah. Seragaman gitu bisa ya? Baik itu kantor, seragam nikah, atau mau kapelan sama pasangannya. Nah, itu. Kami siap membantu. Betul, apalagi kalau misal ntar sama keluarga mau kapal aja pas lebaran gitu ya. Iya, betul. Bisa langsung aja. Itu kira-kira masa proses pembuatannya berapa lama berarti Mas? Kalau untuk tenun dan jemputan, kalau mau seragam dengan warna dan motif yang sama itu butuh waktu 2-3 bulan. Oh, lumayan ya berarti ya. Lumayan. Karena diproses secara tradisional kan masih handmade. Jadi kita butuh mengkonsep. Yes. Jadi dari tahapan bawah sampai atas itu kan butuh waktu. Yeah. Itu waktu yang bisa dikatakan inilah estimasi. Yeah. Kalau ready stock atau seragamnya tidak terlalu banyak jumlahnya, itu ada ready stock mungkin nggak nyampe 1 bulan. Oke. Jadi kalau misal kamu tuh berdua, mungkin itu nanti aja untuk tahun depan gitu kayaknya. Tapi untuk tahun ini masih mau pengen beli ya, ada yang ready stock bisa kalian bisa langsung beli gitu ya. Oke. Ya, makasih banyak ya Mas Habibi ya. Udah nyempetin hari ini, mampir hari ini di tengah-tengah kesibukannya juga ke RRI Pro 2 Palembang. Lumayan jauh loh ya dari Tuan Kentang ke sini. Lumayan. Ya semoga lah Mas ya, nanti setelah ini kalau misal ada produk-produk baru atau nanti bakal ada event-event nih yang bakal diikutin sama KC Haris Palembang, KC Haris Jaya nanti kita bakal lihat di Instagramnya atau nanti main-main ke sini Mas ya, kita ngobrol lagi ya di Pro 2 RRI Palembang. Siap.
ditunggu undangannya. Wah, luar biasa. Atau nanti kalau misalnya ada buka cabang baru nih. Siap. Nah. Boleh. Oke, sekali lagi makasih banyak ya Sama-sama. Mas Habibie ya. Semoga makin sukses, makin jaya terus. Amin. Dan pastinya juga terima kasih buat teman berdua yang udah ngikutin kita selama ngobrol sama kurang lebih 1 jam ya di obrolan kuliner kita. Ngobrol bareng entrepreneur hari ini buat kamu yang dengerin di 91,6 Palembang, di aplikasi RRI Digital, dan pastinya juga di live YouTube channel kita di YouTube channel RRI Palembang. Gue Derby Ramadan dan juga Ahmad Habibie. Pamit undur diri ya. Thank you. Dadah. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Udahan dulu ya nguliner hari ini. Sampai ketemu di program nguliner selanjutnya. Nguliner, ngobrolin usaha entrepreneur. No.